Salam sepak bola dan salam sehat kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers dan subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Ini adalah video kedua saya hari ini, dan di video kedua ini saya ingin membahas tentang Juventus Football Club. Saya tidak ingin membahas terlalu detail tentang pertandingan kedua Juventus di Serie A yang berakhir dengan hasil seri melawan AS Roma 2-2. Tapi saya ingin membahas tentang pergerakan transfer dari Juventus menjelang bursa transfer atau jendela transfer akan ditutup, yakni pada tanggal 5 Oktober waktu Eropa. Memang di game terakhir Juventus mereka meraih hasil seri melawan AS Roma yang dimana kita bisa melihat bahwa penampilan Juventus tidak meyakinkan, bahkan mengkhawatirkan. Tidak meyakinkan karena mereka tidak banyak bisa menciptakan peluang. Mengkhawatirkan karena terlihat bagaimana begitu banyak celah yang terbuka atau ruang-ruang yang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain AS Roma. Artinya terlihat jelas nih sekarang dalam skema permainan Andrea Pirlo bahwa ia perlu juga mempersolid lini pertahanan. Memang dalam dua game awal dari Juventus ia menerapkan atau menetapkan formasi 3-4-1-2. Di first game berjalan smooth-smooth saja, di second game berjalan mengkhawatirkan di lini belakang. Karena dengan mengandalkan cukup banyak pemain untuk menyerang, ternyata waktu transisi untuk para pemain yang terlibat dalam serangan agar turun untuk menutupi defense ini terlihat lamban. Bahkan kita melihat recovery dari para pemain yang di lini pertahanan juga yang sesekali ikut untuk menyerang juga terlihat begitu mengkhawatirkan pada saat mereka dipaksa untuk turun lagi ke posisi mereka. Memang kita melihat bahwa kesiapan Juventus musim ini adalah lebih banyak mereka fokuskan di lini depan. Sehingga ada satu pemain baru yang baru saja mereka pinjam, yaitu Alvaro Morata. Dipinjam dengan opsi nantinya di akhir musim untuk dipermanenkan kontraknya. Jadi memang ini adalah fase di mana Morata ini akan dicoba bahwa ia bisa klop atau tidak nih permainannya di Juventus. Dan saya kira itu adalah langkah yang bijak dari manajemen Juventus. Dan tentu ada juga campur tangan dari Andrea Pirlo yang tidak ingin langsung mempermanenkan posisi dari Alvaro Morata. Beda mungkin jika tadinya mereka mendatangkan Dzeko, di mana Dzeko dalam beberapa musim terakhir juga penampilannya impresif bersama AS Roma, dan Dzeko hampir saja mencetak gol di pertandingan melawan Juventus. Kita lihat kan terkena tiang gawang. So bagaimana caranya Juventus ini bisa memperkuat tim mereka musim ini, apalagi di saat Andrea Pirlo ini betul-betul ingin fokus dengan konsep permainan menyerang. Artinya yang perlu diperkuat ini adalah sektor defense. Dalam dua game terakhir Juventus tidak menggantikan 3 center back, Danilo, Chiellini, dan juga Bonucci. Terlihat nih di game lawan AS Roma, Chiellini, Bonucci, dan juga Danilo cukup sering naik untuk mendukung serangan, apakah itu dari situasi bola mati atau juga pada saat mereka perlu juga ikut terlibat dalam membangun serangan, apakah memberikan long ball passing atau juga sesekali masuk ke area lini tengah. Yang menjadi persoalan bahwa mereka cukup lamban untuk recover. Terlihat bagaimana AS Roma menciptakan begitu banyak peluang saat para pemain mereka bisa melakukan gerakan individual untuk menerobos lini pertahanan Juventus. Jadi terlihat bagaimana gap antara lini tengah dan juga lini defense tidak bisa ditutupi secara rapat karena memang cukup banyak pemain yang terlibat dalam proses membangun serangan bagi timnya. That is fine, asalkan recovery ini bisa bagus. Contoh seperti Liverpool. Saya perlu mencontoh Liverpool, teman-teman, bahwa mereka menerapkan pressing attacking game, jadi nge-press untuk menyerang. Tapi transisi mereka ini bisa cepat. Saya tidak mengatakan bahwa karena transisi cepat ini Liverpool bisa lakukan karena para pemain mereka memang usianya masih muda. Enggak juga. Pemain yang usianya juga tidak muda seharusnya bisa juga melakukan recovery yang cepat. Tergantung bagaimana backup yang mereka peroleh dalam game tersebut atau dalam sistem permainan tersebut. Nah, kita melihat bagi Juventus backup ini kan memang logiknya seharusnya dari 2 wingback yang perlu menekan ke depan tapi juga perlu cepat turun ke posisi mereka atau juga ikut melapisi lini pertahanan agar 3 center back ini mendapatkan covering di area yang akan kosong, yaitu di sektor flank. Tapi di game melawan Roma terlihat bagaimana Cuadrado dan juga
kita lihat Kulusevski ya kalau tidak salah yang dimainkan di kedua sektor wingback tersebut ya, jika saya tidak salah. Nah, kedua pemain ini yang kita melihat agak sedikit lamban untuk turun. Saya perlu lihat juga nih teman-teman ya, catatan saya biar saya bisa menjelaskannya dengan dengan lebih detail lagi. Nah, kita lihat dalam sistem serangan yang dibangun oleh Juventus pada game melawan AS Roma, Cuadrado dan juga Kulusevski yang kita lihat memang lebih banyak terlibat dalam serangan. Oke, Cuadrado beberapa kali turun untuk bisa membantu pertahanan, tapi kita lihat ia juga seperti keteteran ya. Ia sulit untuk bisa mengimbangi gerakan-gerakan cepat dari para pemain AS Roma, apalagi Kulusevski yang memang lebih terlibat dalam proses serangan, karena Kulusevski ini kan adalah winger atau juga ia bisa bermain sebagai striker. Sebelumnya memang Andrea Pirlo telah mencoba Gianluca Frabotta, tapi kita lihat ia juga penampilannya tidak begitu impresif dan bahkan terlihat ia tidak bisa stealth sebagai satu unit pada saat ditempatkan sebagai wingback, karena posisi naturalnya adalah fullback. Ia lebih bermanfaat jika memang ia betul-betul terfokus pada bagian defense atau pada perannya sebagai pemain yang lebih sering bertahan. Jadi memang sulit bagi Andrea Pirlo untuk bisa mengeksekusi planningnya di atas lapangan dengan konsisten. Lawan Sampdoria tidak ada masalah, tapi melawan Roma ada masalah karena kita tahu materi pemain Roma lebih baik, lebih bagus, dan kita lihat lebih bertenaga daripada Sampdoria. Jadi pada saat Juventus ketemu lawan yang memberikan tantangan yang berat bagi mereka di lini pertahanan, jelas terlihat weak point Juventus ini berada di lini pertahanan. Apa yang perlu dilakukan Juventus? Tentu membeli pemain-pemain baru lagi. Pemain-pemain mana saja yang kira-kira perlu mereka beli? Itu bukan tergantung saya, itu tentu adalah keputusan dari Andrea Pirlo dan juga manajemen. Dalam hal ini saya kira Pavel Nedved akan menjadi sosok yang berkomunikasi intens dengan Andrea Pirlo untuk bisa mendatangkan pemain-pemain baru. Berdasarkan berita yang beredar, pemain yang diincar yang pertama adalah Moise Kean, pemain yang sebelumnya juga memang adalah pemain Juventus, sekarang ia berada di Everton. Oke, Kean bisa dimanfaatkan dalam sistem rotasi yang akan diterapkan oleh Andrea Pirlo, di mana ia bisa bermain sebagai striker, ia juga bisa bermain sebagai winger jika Andrea Pirlo memutuskan untuk menggantikan formasi. Apakah itu menjadi 4-3-3 atau juga 4-2-3-1 yang bisa saja ia lakukan. Kemudian siapa pemain kedua? Federico Chiesa. This is the right player saya kira bagi Juventus, karena ia pemain yang lebih banyak mengandalkan teknik dan juga mengandalkan intelijensia tinggi. Artinya suplai bola ini akan lebih bagus lagi ke lini depan. Apakah itu kepada Ronaldo atau juga kepada Morata. Kita lihat di game melawan Roma juga, bagus saja itu Danilo ada mengirimkan satu crossing yang bagus untuk Ronaldo, di mana ia bisa heading dengan begitu sempurna, cukup tinggi lompatan dari Cristiano Ronaldo untuk mencetak gol hasil dari crossing Danilo. Tapi kan tidak selalu crossing-crossing diberikan kepada Ronaldo dengan baik. Jadi saya kira Federico Chiesa juga bisa menjadi pembelian yang baik bagi Juventus, dan juga kabarnya Juventus akan terlebih dahulu meminjam Chiesa baru kemudian mempermanenkan ia sebagai pemain Juventus di musim berikutnya. And then who else? Nah, ini yang menarik nih, pemain yang saya sering kritik di beberapa video saya, yakni Alonso. Oke, Alonso di Chelsea Football Club yang pernah, ya saya sedikit sindir lah, mungkin ia adalah saudara jauh dari Frank Lampard ya, karena dalam beberapa pertandingan Chelsea ia terus dimainkan tapi ia tidak perform. Namun bukan berarti pemain yang tidak perform di klub saat ini tidak akan perform di klub lain, enggak, bisa juga nanti performanya berubah. Jadi saya kira Andrea Pirlo memiliki juga kemampuan untuk merubah performance dari Alonso. Ia tentu akan menjadi pemain yang ideal untuk ditempatkan di posisi wingback, karena pemain ini gemar menyerang. Oke, ia memang akan sulit untuk bertahan, tapi saya kira jika formasinya ini dirubah oleh Andrea Pirlo, mungkin mengandalkan formasi 4-2-3-1, berarti ia turun di fullback. Nah, saya kira pelapisan juga bisa diberikan oleh salah satu gelandang bertahan yang akan berada di dua posisi double pivot tersebut. Apakah itu McKennie atau juga Bentancur. Ya, jadi salah satu itu yang bisa berperan sebagai gelandang bertahan. Dan di depan kita tahu single striker ini sudah pasti adalah Alvaro Morata atau juga nanti Moise Kean. Ya, dan Cristiano Ronaldo sebagai free roll akan bermain di sektor kiri di belakang penyerang. Ada Dybala yang bisa bermain di sektor second striker. Kulusevski juga bisa bermain di kanan seperti yang ia pernah juga temani Ronaldo di first game melawan Sampdoria, walaupun dia diplot sebagai penyerang di depan. Jadi saya kira tiga pemain ini memang bisa menjadi pembelian yang bermanfaat bagi Juventus, tapi mereka perlu bergerak cepat. Time is limited for Juventus.
hanya beberapa hari lagi dan mereka perlu dengan cepat mengontrak para pemain ini, apakah itu dengan status pinjaman terlebih dahulu atau juga dibeli secara permanen. Saya tidak mengikuti secara detail apakah Keane itu akan dibeli secara permanen atau juga dipinjam terlebih dahulu. Tapi yang terpenting mereka perlu mendatangkan pemain-pemain baru yang memang sudah masuk dalam pemberitaan seperti apa yang dilakukan oleh AC Milan. Kita lihat mereka ada membeli beberapa pemain dan kita lihat penampilan mereka di awal musim ini berubah, dan juga kita lihat bagaimana Internazionale Milan yang membeli beberapa pemain baru yang langsung ngeklik di pertandingan-pertandingan mereka. Hakimi, Vidal juga sudah bermain bagus, bahkan Eriksen penampilannya lebih baik lagi di awal musim ini. Maka itu Andrea Pirlo juga perlu memikir bagaimana skuad ini bisa stabil di setiap lini. Oke, ingin bermain menyerang, oke, ingin bermain lebih menarik lagi, bermain lebih cantik lagi, tapi sektor defense perlu juga diperhatikan dengan serius, karena seni bertahan itu juga sama pentingnya dengan cara menyerang yang benar. Oke, kita tunggu saja bagaimana nih nanti di menit-menit terakhir transfer window, siapakah pemain yang benar-benar akan bergabung ke Juventus Football Club. Jangan seperti sebelumnya, Suarez, Dzeko, ada juga rumor Giroud, tahu-taunya Morata yang masuk. Ya kita tidak tahu, bisa juga nanti ada pemain dari Real Madrid yang dipinjam atau dibeli oleh Juventus Football Club, karena memang para pemain Real Madrid yang merupakan jebolan dari Akademi Real Madrid atau yang pernah membela Real Madrid rata-rata sukses. Gak percaya? Tanya AC Milan. No hate, only football, salam sepak bola.